keseimbangan antara berat badan dan power, ya, itu yang harus jeli. Kalau misalnya Anda terlalu berat badannya, otomatis climbingnya akan kekurusan artinya. Ya powernya dari mana? Karena intensitas tersebut ya, akhirnya muka saya ini menjadi kayak tengkorak gitu ya, kempot. Ketemu lagi ya di episode kali ini. Pagi ini saya menemukan satu artikel. Oke, ini adalah statementnya Remco Evenepoel ya. Berat badan saya turun, tetapi kekuatan saya tetap terjaga. Evenepoel menjelaskan bahwa ia tiba di Tour de France dalam kondisi lebih kuat daripada tahun 2025 tahun lalu. Ya, kita tahu tahun lalu Remco mengalami banyak masalah ya. Sepertinya dia tidak menyelesaikan Tour de France ya. Dengan waktu 1 minggu tersisa sebelum dimulainya Tour de France, Remco mengirimkan pesan yang sangat berbeda dibandingkan 12 bulan lalu. Pemimpin tim Red Bull Bora, Hans Grohe ini mendekati balapan Prancis dengan keyakinan bahwa ia berada dalam kondisi fisik yang lebih baik. Dia mengatakan seperti ini, Remco tiba di Tour de France dengan kepercayaan diri yang lebih tinggi dari sebelumnya. Tahun lalu saya merasa hampa. Sekarang semuanya seimbang. Oke, ini yang akan kita bahas di episode kali ini ya. Oke, saya juga pernah mengalami seperti ini. Ya, berada dalam situasi seperti ini. Ya, artikel tersebut yaitu ini dalam persiapan Tour de France ya, Remco Evenepoel bagaimana dia itu menjalani latihan yang begitu intens ya, intensitasnya tinggi sekali sehingga otomatis ya keseimbangan antara berat badan dan power ya itu yang harus jeli ya, diatur dengan jeli bagaimana begitu ya. Kalau misalnya Anda terlalu berat badannya, otomatis climbingnya akan tidak bisa kompetitif ya. Kalau Anda misalnya berberat badan yang terlalu rendah, kekurusan artinya, ya powernya dari mana ya. Jadi berapakah berat badan yang paling ideal ya untuk situasi kompetisi yang begitu intens kayak Tour de France, yaitu formulanya harus tepat. Oke. Nah, saya ingin bahas melalui pengalaman saya ya. Jadi bukan saintifik atau bukan ilmiah atau bukan secara jiplak lewat artikel kita baca-baca tapi kita tidak mengalami sendiri ya. Jadi episode-episode di channel saya itu kebanyakan adalah dari pengalaman-pengalaman saya pribadi. Saya pernah mengalami semuanya itu. Makanya saya senang ya membuat episode-episode itu karena ibarat saya ini sebagai storyteller gitu. Tapi actual story yang benar-benar pernah terjadi. Saya waktu itu ingat bahwa intensitas sepedaan saya yang paling tinggi yaitu pada tahun sekitar 2018, 2017, 2018, 2019. Jadi mulai dari 2016 ya. 2016. Waktu itu saya bersama teman-teman di Asrul Ananda School of Suffering itu ya, di mana kita sepedaannya itu luar biasa ya, luar biasa. Apa yang saya lakukan hari ini tidak ada apa-apanya dibanding semasa waktu kita berkumpul bersama itu, bersama dengan John ya, Asrul dan banyak ya
Kita bertahan sampai sekarang. Tapi pada masa-masa itu, eh, berhubung kita tidak ada guru, ya, kita tidak ada mentor, ya mentornya ya Mas Asrul itu. Kita tidak ada coach atau kita tidak punya siapapun. Jadi semuanya itu kita lakukan berdasarkan ya udah apa yang kita feel hari itu, ya. Kita latihan seminggu itu kalau bisa dilihat itu lebih dari 3 kali, ya. Ya. Weekday ada satu, yaitu hari Rabu, ya. Ya, namanya Happy Wednesday. Terus hari Sabtu itu pasti long distance. Senin itu recovery ride. Minggu pagi atau Senin. Dan seterusnya. Berjalan terus. Ya. Terus ada event-event Promocom, ada event misalnya apa itu Grand Fondo, Madura dan Madura 300 dan lain-lain masih banyak. Ya, semua itu akhirnya membuat badan kita ini berubah. Ya, fisik saya itu berubah. Ya, saya pernah mengalami penurunan berat badan sampai dengan yang terendah itu 76 kilo. Padahal saya tingginya 186. Jadi secara klinis bukankah itu sangat-sangat underweight, ya. Celana saya itu melorotnya luar biasa sampai longgarnya. Sampai sekarang celana saya masih longgar, ya. Jadi dulunya saya itu memakai 36 size jeans, ya. Sekarang 36 itu longgar banget, kupluk-kupluk. Kalau saya pakai 34 nggak cukup karena paha saya gede. Jadi seret begitu. Nah, itu semua dialami oleh kita-kita yang cyclist, yang niat benar-benar cyclist. Jadi kalau kita beli celana berdasarkan dengan waist size, pahanya pasti gak cukup. Jadi mesti di tailor made. Kalau nuruti masuk paha satu size lebih atas misalnya atau 2 size, maka pinggangnya akan upluk-upluk, kedodoran, ya, sampai sebegitu. Terus karena intensitas tersebut, ya, akhirnya muka saya ini menjadi kayak tengkorak gitu, ya, kempot sekali. Jadi tangan saya ini aduh kurus kering, ya, kempot begitu. Aduh, sehingga ketika saya bertemu teman-teman yang udah lama nggak ketemu gitu, dikira saya habis sakit keras. Kamu mari sakit keras ya? Kok berubah sekali bro badan? Nah, seperti itu. Terus belum lagi saya selalu nampak pucat, ya. Nggak bisa fresh begitu loh. Saya nggak ngerti kenapa kok banyak orang mengidolakan badan-badan yang seperti itu, ya. Apalagi cewek-cewek itu mengidolakan badan yang kayak beting kayak gitu. Saya nggak tahu pemikiran dari mana itu. Setelah saya mengalaminya baru saya tahu bodohnya saya. Ya, tapi kalau Anda atlet seperti Remco Evenepoel, ya Anda harus, ya Anda lihat aja itu atletnya itu, bagaimana kurus-kurusnya itu. Ya, tingginya 185 dan sebagainya. Tapi berat badannya di bawah 70 kilo. Di bawah 70 kilo. Nah, kalau mereka yang berada di tim-tim, nggak masalah, mereka ada medis, ya. Tim medis, ya. Tim kuliner dan sebagainya. Ya, tukang pijet ya juga ada. Semuanya terjaga. Ya nggak apa-apa. Apa yang Anda makan asupannya selalu cukup walaupun berat badan Anda kurusnya sebegitu. Ya. Nah, terus apa hubungannya berat badannya segitu dengan power, ya? Nah, dilihat dulu Anda ini cyclist yang dominan di medan apa? Ya, waktu itu saya bersama rekan-rekan Mas Asrul dan kawan-kawan itu senangnya nanjak. Heran saya. Ya sesekali long distance yang flat tapi jauh sekali gitu loh.
ya mile rolling nanjak, tapi selalu ada nanjak, ya. Dan kalau misalnya Anda latihannya nanjak-nanjak, otomatis berat badan Anda pasti turun. Turunnya itu enggak sedikit, drastis. Ya, saya enggak mau bicara tentang bagaimana Anda mengatur nutrisi dan macam-macam. Ya, itu bisa satu episode sendiri, ya. Tapi hanya dengan Anda normal makan minum itu tidak cukup. Jadi intensitas latihan Anda itu menggerogoti tubuh Anda sehingga Anda lebih kurus cepat, tapi makannya telat terus. Makanya sampai sekarang saya masih ada kebiasaan bahwa kalau saya makan itu rakus. Ya karena dari sepedaan itu. Jadi begitu saya sekarang melihat makanan, rakusnya minta ampun, begitu. Ya, tapi ya karena saya tahu bagaimana mengimbangi makan dengan minum, dengan sepedaan, ya saya masih tetap bisa menjaga bugar badan saya, walaupun sekarang badan saya sudah tidak lagi 76, ya sekarang ya lebih ideal lah, ya jadi lebih segar begitu ya, karena saya tidak lagi berbadan cyclist, ya bahkan jersey saya aja naik 1 size, ya karena saya juga latihan weight training sudahan, ya jadi enggak mau mengempotkan badan saya begitu loh, ya. Ya, kembali lagi ke kalau misalnya berat badan Anda lebih ramping, maka Anda akan lebih cepat nanjak. Ya bagaimana tidak kalau misalnya saya nanjaknya lamban, saya ditinggal terus sama teman-teman. Dan salah satu orang yang paling sering ditinggal adalah saya, karena saya ini sudah tinggi, ya gede, ya nanjak lagi. Sesuatu yang harusnya bukan untuk saya begitu loh. Saya memang dominan di flat pada perjalanan pulang, ya. Bahkan di perjalanan pulang saya bisa buanter luar biasa mengejar mereka bisa. Tapi kalau ditanjakan saya selalu ya bukan yang delas, tapi ya istilahnya kurang memuaskan. Waktu itu saya putuskan untuk saya latihan sehingga saya bisa masuk paling enggak ya top 10 dari anak-anak. Karena kita kalau misalnya berangkat itu bisa-bisa 20 orang, 25 orang begitu ya. Top 10. Dan itu tercapai. Dan konsekuensinya saya jadi kurus kempot. Ya, jadi kurus kempot. Saya memang unggul di atas, di nanjak. Tapi karena kekurusan akhirnya waktu di bawah, saya juga kepayahan akhirnya untuk sprint dan power, untuk maintain power di flat itu. Ya. Dan akibat saya kekurusan ini, ya itu sebagai orang normal loh ya. Kalau saya atlet sih unggul, enak. Saya tinggal teruskan aja. Saya latihan untuk lebih lagi menguruskan badan dan lebih unggul lagi di tanjakan-tanjakan, terutama untuk event-event yang summit finish itu, yang finishnya di atas itu, ya. Tapi kalau saya disuruh akibat saya nanjak, badan saya terlalu kempot itu, kalau saya disuruh balapan yang flat itu ya akibatnya ya kekurangan tenaganya, begitu. Kurang begitu loh istilahnya, ya. Dan akibat dari itu akhirnya saya tidak menyadari bahwa saya sih sebetulnya kurang gizi. Aduh, itu yang payah itu. Ya. Jadi saya merasa badan saya ini kering gitu. Saya sering minum. Tapi gizinya itu tidak seimbang. Proteinnya juga kurang, daging-dagingnya juga kurang, ya. Apanya? Ya maklum. Saya yang menyiapkan ini istri saya, dan istri saya juga tidak ahli dalam nutrisi. Pokoknya dia menyediakan untuk seluruh keluarga. Ya. Itu akibatnya kalau misalnya
Anda mengikuti latihan-latihan yang sedemikian, tetapi nggak diimbangi dengan makanan-makanan yang profesional. Latihanmu kayak orang profesional, tapi makananmu duduk kayak orang profesional. Tapi beda dengan Remco, dia makan seperti orang profesional. Steak 1 kilo pun ya nggak apa-apa, wong dia nggak bayar. You know. Lah coba Anda beli steak 250 gram, berapa harganya sudahan? Iya kan? Padahal Anda butuh telur. Nggak cukup 1-2, sehari bisa-bisa 5, 6, 7 butir. 1 kilo telur. Nah, seperti itulah. Jadi, ya Anda harus bisa balance ya. Dalam arti, ini dalam konteksnya si Remco. Ya bersyukur kalau misalnya dia bisa membalance ya. Antara berat badannya dan power outputnya itu. Ya. Nah, sekarang tinggal bagaimana nanti dia berhadapan dengan lawan-lawannya seperti Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar, ya. Remco selalu mengalahkan Tadej bisa di one day race. Sangat bisa. Tapi kalau di race yang 21 hari, ya, banyak faktor yang bermain loh, ya. Bukan hanya power segede apa, bukan hanya berat badan seringan apa, bukan hanya apa macam-macam ya, termasuk tim siapa teman-teman Anda di peloton dan sebagainya dan kondisi-kondisi apapun ya. Remco ini masih belum terbukti, sama sekali belum terbukti karena dia baru pindah dari Lotto Sudal Quickstep ke Bora ya. Belum terbukti sama sekali untuk Grand Tour race ya. Makanya dia juga harus sharing leadership dengan Florian Lipovic itu. Dan di belakangnya ada Jai Hindley loh. Jai Hindley malah lebih bagus, lebih bisa survive untuk balapan 3 minggu gitu. Ya. Ya kita lihat aja ya. Terus apalagi konsekuensi dari Anda harus menyeimbangkan berat badan berapa dengan power sekian. Ya itu sangat susah sekali. Susah sekali dan Anda harus selalu berlatih dan berlatih. Ya. Misalnya kalau misalnya Anda mampu dengan target menurunkan berat badan Anda sekian X misalnya. Powernya berapa? Kalau powernya enggak 2X, malah minus X, ya buat apa Anda kekurusan? Jadi formulanya dirubah lagi sama pelatihnya itu. Sama yang benar-benar ngerti Remco itu. Dirubah lagi. Oke, naikkan lagi 1 kilo aja dah berat badanmu. Coba kamu powernya bisa naik berapa watt. Ya, bisa bertahan berapa watt. Nah, itu. Ya, yaitu. Naik turun ya. Oke, naikkan kalau misalnya Anda kekurusan, konsekuensinya apa? Apakah kamu besok bisa survive enggak? Karena kalau Anda kekurusan juga Anda recovery-nya bisa jadi lebih lama. Ya kan? Nah, kalau kamu recovery-nya lebih lama, ya kamu dihajar sama Pogacar. Pogacar recovery-nya cepat sekali, dia istimewa, punya bakat badannya seperti itu. Ya. Jadi buat apa misalnya kalau misalnya Anda bisa menempuh target berat badan serendah ini, tapi kemudian konsekuensinya Anda sakit. Ya. Anda hanya bisa mampu balapan menang 1 etape aja di gunung itu. Tapi besoknya flu, meler, ngelundasi, ya, gemeteran, meriang. Loh ya kayak ya, ya. Jadi otomatis saya yakin loh, tim-tim di belakangnya Remco itu hebat-hebat juga ya, ahli gizinya juga banyak macam-macam. Ya, Visma juga menggunakan itu minuman protein, gila. Protein bisa diminum loh. Jadi daging itu bisa kayak
kayak minuman. Ya, saya tidak tahu rahasia apa lagi, rahasia tim yang mereka pakai, gizi-gizinya itu apa aja. Ya, wong kadang apa yang di dalam tasnya itu nggak boleh sampai keluar ke publik tahu isinya apa kok. Sangat amat rahasia sekali. Ya, ya itu. Ya. Nah, untuk mengakhiri bagi kita orang-orang yang biasa gimana? Ya, kalau misalnya Anda mau apa itu bersepeda untuk menurunkan berat badan, itu bagus. Ya, sangat bagus sekali. Saya yakin semua yang newbie itu, ya, ketika mereka mencoba sepedaan, ya, dan mereka akhirnya serius bersepeda untuk berolahraga, ya, yakinlah, pasti 3 kilo, 5 kilo aja anjlok, hilang Anda dengan bersepeda itu, ya. Tapi kalau misalnya Anda mau exercise ekstrim itu, kok ya rasanya, ya enggak apa-apa kalau misalnya Anda punya tujuan untuk itu, ya. Ya. Jadi sebelum saya mulai bersepeda dengan sepeda road bike ini loh ya, sebelumnya itu saya sempat tertinggi berat badan saya itu 86, 87, ya, walaupun dengan berat tinggi badan Anda itu masih terkesan masih ideal lah. Saya enggak gemuk, ya. Tapi sekarang saya 80, 81, 80, 81, ya paling berat pun 82. Itu saya sudah merasa, saya sudah tahu bahwa wadah, badan saya ini saya perlu sepedaan panjang nih. Saya perlu keluar untuk long distance, untuk just menurunkan 1 kilo, menurunkan 1,5 kilo gitu. Ya. Ya itu, karena dengan pengalaman-pengalaman tersebut akhirnya saya juga bisa membalance badan saya antara mana berat badan yang saya anggap itu enak buat saya dan yang nggak enak begitu. Kalau saya sekarang banyak sepedaan pun saya juga nggak merasa enak. Nggak merasa enaknya itu kenapa? Karena saya akan butuh istirahat lebih lama. Ya, jadi saya akan tengar, ngantuk, kliep begini, terus ya itu. Karena saya disuruh makan banyak pun di umur sekarang itu ya, ya kan, nggak akan bisa metabolismenya itu loh. Ya walaupun metabolismenya saya sebetulnya sih oke, normal-normal saja, tapi kan nggak seperti dulu, nggak seperti anak umur kepala 2 atau kepala 3, ya. Oh kamu kurang makan, kamu kalau misalnya makan ya kamu bisa recovery cepat. Lah saya ini loh mau makan sebanyak apa sih umur sekarang. Oh dijejeli pun ya bisa mukok atau muntah-muntah begitu. Ya, ya itu aja. Jadi ya memang olahraga sepeda ini memang spesial istimewa. Untuk Anda yang memang serius niat untuk menurunkan berat badan. Ya. Tapi dalam Anda turun berat badan, ya waspadailah itu. Waspadailah orang-orang profesional aja, mereka ngerti kok, mereka tahu ya antara membalance berat badan yang sangat ideal itu berapa. Kekurangan, kekurusan, Anda akan merasa lemah walaupun Anda cepat di sini ya. Keberatan Anda merasa memang lebih kuat, ya. Tapi kalau banyak gunungnya ya Anda akan kehilangan ya kehilangan waktu disalib sama rival-rival Anda. Ya, jadi itu selalu akan menjadi formula-formula custom made. Tidak ada buku panduan, tidak ada. Tidak ada buku panduan. Ya, panduannya yaitu itu dari pelatih-pelatih dengan pengalamannya mereka, akhirnya mereka menjadi mentor atau memberi dikontrak sebagai pelatih melatih pembalap ini, ya itu. Ya, itulah dunia cycling. Tidak ada handbooknya. Ya, kalau mekanik sih pasti ada ya. Tapi kalau
untuk balapan dan sebagainya, power to weight ratio dan sebagainya. Susah sekali untuk dijadikan handbook. Ya, oke. Begitu aja sharing saya dari pengalaman ini, ya, yaitu berat badan dan power to weight ratio ini. Oke. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.